program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masih Advent Hari ke-7 Menteng. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung rohani kita tetap berdetak. Pada video ini saya akan membawakan Sekolah Sahabat pelajaran keempat dengan judul Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Ayat hafalan terdapat dalam Wahyu 14 ayat 12 yang berisi, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Penulis Denmark menceritakan sebuah perumpamaan tentang akhir zaman. Jadi terjadi kebakaran di belakang panggung di sebuah teater besar. Seorang badut yang menjadi bagian dari pertunjukan tersebut keluar untuk memperingatkan penonton. Dia berteriak, keluar, tempat ini sedang terbakar. Tetapi penonton berpikir itu hanya bagian dari pertunjukan saja dan mereka bertepuk tangan. Lalu badut tersebut mengulangi peringatan itu, keluar, keluar. Tetapi semakin tegas dia memperingatkan, semakin kuat mereka bertepuk tangan. Baginya begitulah dunia akan berakhir, yaitu tepuk tangan dari mereka yang percaya bahwa itu lelucon. Akhir dunia dan peristiwa-peristiwa menjelang akhir dunia bukanlah lelucon. Petrus sendiri menggunakan kisah air bah sebagai simbol akhir oleh air. Demikianlah pada akhir zaman. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Setelah diperingatkan tentang apa yang akan datang, kita sekarang perlu bersiap sebaik mungkin untuk itu juga. Kita memasuki di hari Minggu 16 April yang berjudul Takut akan Allah. Kitab Wahyu bagi generasi kita adalah mempersiapkan suatu umat untuk siap bagi kedatangan Yesus dan untuk bersatu dengan Dia dalam memberitakan pekabaran zaman akhir kepada dunia serta mengungkapkan rencana Allah dan membuka kedok iblis. Kata perjanjian baru Yunani untuk takut dalam Wahyu 14 ayat 7 adalah phobeo. Ini digunakan di sini bukan dalam arti ketakutan kepada Tuhan, tetapi dalam arti penghormatan, kekaguman, dan rasa hormat. Itu merupakan penyampaian pemikiran tentang kesetiaan mutlak kepada Tuhan dan penyerahan penuh kehendaknya, serta sikap pikiran yang berpusat pada Tuhan daripada berpusat pada diri sendiri. Itu adalah kebalikan dari sikap Lucifer dalam Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Sebaliknya, itu adalah sikap Kristus seperti terdapat dalam Filipi 2 ayat 6 yang berisi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inti dari pertentangan besar ini seputar ketundukan kepada Tuhan. Lucifer egois. Dia menolak untuk tunduk pada otoritas apapun kecuali untuk dirinya sendiri. Gantinya tunduk kepada pribadi yang duduk di atas tahta. Lucifer ingin memerintah dari tahta tersebut. Sederhananya, takut akan Tuhan berarti menempatkan Dia, yaitu Yesus, yang terutama dalam pemikiran kita. Hal itu untuk meninggalkan keegoisan dan keangkuhan kita dan untuk menjalani kehidupan sepenuhnya bagi Dia. Pada hari Senin 17 April yang berjudul Takut dan Menaati Allah, kita bisa membuka di rumah ayat-ayat dalam Ulangan 6 ayat 2, Mazmur 119 ayat 73 dan 74, dan Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Ayat-ayat ini mengungkapkan keterkaitan antara takut akan Allah dan menanti perintah-perintahnya. Takut akan Allah adalah sikap hormat yang menuntun kita pada ketaatan. Seruan mendesak surga adalah agar mereka yang diselamatkan oleh kasih karunia mematuhi perintah-perintah Allah. Kasih karunia tidak membebaskan kita dari penghukuman hukum Taurat, bukan dari tanggung jawab kita untuk mematuhinya. Kasih karunia bukan hanya membebaskan kita dari rasa bersalah di masa lalu, tetapi juga memberdayakan kita untuk menjalani kehidupan yang patuh secara ilahi di masa sekarang. Ada beberapa orang yang memiliki gagasan aneh bahwa keselamatan oleh kasih karunia entah bagaimana meniadakan hukum Allah atau meminimalkan penurutan. Mereka percaya bahwa setiap pembicaraan tentang penurutan adalah legisme. Mereka menyatakan bahwa yang saya inginkan hanyalah Yesus. Kristus dalam kitab suci tidak pernah menuntun kita untuk mengurangi ajarannya menjadi kata-kata saleh yang tidak penting. Kristus adalah perwujudan dari semua doktrin kebenaran. Yesus adalah kebenaran yang berinkarnasi, Dia adalah doktrin yang dijalani. Seruan terakhir kitab Wahyu memanggil kita melalui iman dalam Yesus untuk menerima kepenuhan dari segala sesuatu yang Dia tawarkan. Itu memanggil kita untuk takut akan Allah yang diungkapkan melalui iman pada kuasa penebusannya untuk memberdayakan kita menjalani kehidupan yang saleh dan patuh. Pada hari Selasa 18 April yang berjudul menjalani kehidupan yang berpusat kepada Allah, bagi beberapa orang, uang adalah pusat kehidupan mereka. Untuk orang lain, kesenangan dan kekuasaan. Yang lain mungkin olahraga, musik, membaca buku, atau hiburan yang lain. Pekabaran kitab Wahyu adalah satu seruan yang jelas untuk takut, menghormati, dan memuliakan Allah sebagai pusat kehidupan yang sejati. Masalah utama dalam konflik terakhir bumi adalah pertempuran dalam pikiran. Itu benar-benar sebuah bentuk kesetiaan, otoritas, dan komitmen terhadap kehendak Allah. Dalam Filipi 2 ayat 5, Rasul Paulus memberikan kita nasihat ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Pikiran adalah benteng keberadaan kita. Itu adalah mata air dari tindakan kita. Kata hendaklah berarti mengizinkan atau memutuskan. Pilihan untuk memiliki pikiran Kristus adalah keputusan untuk mengizinkan Yesus membentuk pemikiran kita dengan hal-hal yang kekal. Tindakan kita mengungkapkan di mana proses berpikir kita berada. Takut akan Tuhan berarti menjadikannya yang pertama dalam hidup kita. Pikiran kita yang jatuh dan berdosa, sebagaimana adanya, secara alami akan cenderung ke arah hal-hal dasar, perkara dari dunia. Oleh karena itu, kita perlu seperti yang Paulus katakan, agar dengan sengaja dan dengan hati-hati memilih menggunakan karunia kudus kehendak bebas untuk memikirkan hal-hal surgawi. Dalam hari Rabu 19 April yang berjudul Memuliakan Allah menjelaskan bagaimana menurut Rasul Paulus, tubuh kita adalah bait suci, tempat tinggal roh Allah. Sebuah bait suci yang dikuduskan oleh karena hadirat Allah. Kitab suci memberi kita panggilan yang jelas untuk memuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika Allah menjadi pusat kehidupan kita, satu-satunya keinginan kita adalah untuk memuliakannya, baik dengan pola makan kita, cara berpakaian kita, hiburan kita, maupun interaksi kita dengan orang lain. Kita memuliakan Allah sewaktu kita mengungkapkan karakter kasih-Nya kepada dunia melalui komitmen kita untuk melakukan kehendak-Nya. Ini bahkan lebih penting dalam terang penghakiman akhir dunia. Kitab suci terjemahan Phillips menerjemahkan ungkapan pelayanan yang layak sebagai tindakan penyembahan yang cerdas. Dengan kata lain, ketika kita membuat komitmen total untuk takut akan Tuhan dan memuliakan Dia dalam setiap hal yang kita lakukan, maka kita perlu untuk memberikan pikiran kita, tubuh kita, dan emosi kita kepadanya. Ini merupakan tindakan penyembahan yang cerdas, dan juga dalam terang penghakiman Tuhan, ketaatan adalah ide yang baik. Pada Kamis 20 April berjudul Pemenang Kitab Wahyu, dalam Wahyu 14 ayat 12 menggambarkan umat Allah yang setia di akhir zaman. Namun satu-satunya cara bagi siapapun agar menaati perintah-perintah Allah dulu maupun sekarang adalah melalui iman Yesus. Dalam ayat tersebut tidak mengatakan iman dalam Yesus, melainkan iman Yesus. Kata tersebut merupakan sesuatu yang lebih. Kualitas imanlah yang memampukan Kristus untuk menang atas godaan iblis yang paling berat. Iman adalah karunia yang diberikan kepada setiap orang percaya. Ketika kita menjalankan iman yang Roh Kudus masukkan ke dalam hati kita, iman itu tumbuh. Kita menang bukan dengan kemauan kita, tetapi dengan kuasa Kristus yang bekerja melalui kita. Kita menang bukan karena siapa diri kita, tetapi karena siapa Dia. Yesus anak Allah telah menang atas tipu muslihat iblis. Dia menghadapi godaan dengan percaya pada janji-janji Allah, menyerahkan kehendak-Nya kepada kehendak Bapa dan bergantung pada kuasa Bapa. Percaya kepadanya, memandang kepadanya, bergantung kepadanya, kita juga bisa menang. Yesus adalah segalanya bagi kita semua. Dan pekabaran 3 malaikat itu adalah tentang Dia. Pekabaran Wahyu adalah pekabaran kemenangan, bukan kekalahan. Itu berbicara tentang umat yang menang melalui kasih karunia-Nya dan melalui kuasa-Nya. Kata menang atau dalam bentuk kata lain yang digunakan 11 kali dalam kitab Wahyu. Dalam Wahyu 21 ayat 7, pada akhirnya barang siapa yang menang akan memperoleh semuanya itu. Ini bukan legisme. Itu adalah kemenangan melalui Yesus Kristus yang memiliki kehidupan sempurna dengan kesalehan yang sempurna, dan itu saja yang memberi mereka janji kehidupan kekal. Kasih karunia ajaib itu mengubahkan, membarui hidup dalam kehidupan orang percaya. Kita sudah di penghujung sekolah Sabat minggu ini, hari Jumat 21 April dengan judul Pendalaman. Dalam Ibrani 7 ayat 25 yang berisi, karena itu Dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Berbicara mengenai Yesus sebagai imam besar kita, menyelamatkan dengan sempurna. Kata Yunani untuk sempurna berarti penuh, lengkap, total. Itu adalah Yesus yang menyelamatkan kita. Tugas kita adalah berserah kepadanya, menuntut kemenangannya untuk kita. Hanya percaya kepadanya, bukan kepada diri sendiri. Dalam buku The Closing of the Cosmic Conflict, Role of the Three Angels oleh Angel Manuel Rodriguez, halaman 27, kekuatan dari ungkapan takutlah akan Tuhan dalam Wahyu merupakan sebagai panggilan terakhir Tuhan kepada umat manusia untuk memilih Dia sebagai Tuhan mereka yang mula dan agung, yang akan menang atas kuasa-kuasa jahat yang menentang Dia dan rencananya bagi umat manusia. Takut ini tidak memanifestasikan dirinya, setidaknya tidak untuk saat ini dalam teror dan kegentaran, tetapi dalam ketundukan yang penuh sukacita dan penuh kasih kepada hukum Allah dan penyembahan khusus kepadanya. Hendaklah tidak ada kuasa lain yang diakui sebagai yang layak untuk pengabdian dan kesetiaan seperti itu. Faktanya, tidak ada pilihan lain, karena apa yang menunjukkan dirinya pada konflik cakrawala kosmis itu, kemungkinannya adalah tindakan kekuatan iblis yang ditakdirkan untuk punah. Oleh karena itu, takutlah akan Tuhan adalah undangan ilahi yang positif.
untuk memihak Allah dalam konflik kosmis, untuk berdiri di hadapan hadiratnya yang paling mulia, dipenuhi dengan sukacita dalam persekutuan kekal dengannya. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat kita satu pekan ini. Terima kasih telah bergabung dalam program Sekolah Sabat 5 Menit Gereja Masih Advent hari ke-7 Menteng. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.